Orang-orang yang berperilaku seperti PKI menuduh PKI hanya karena tidak mengikuti golongannya. Yang kafir, yang PKI, yang munafik, siapa? Wahai umat, wahai rakyat, PKI mencari-cari kesalahan terus-menerus. Tapi tak malu menuduh orang PKI nyusup di kedok-kedok. Seolah seperti pahlawan, seperti pembela umat, pembela rakyat. Tujuannya nggak jelas, gaya-gaya fitnah, bikin gaduh, mencari-cari kesalahan, menghujat, mau kudeta segala macam. Itu gaya apa itu? Jadi sadarlah wahai umat, wahai rakyat, sesungguhnya yang meniru, mengamalkan gaya-gaya PKI itu golongan mana? Biasanya itu orang itu kalau suka teriak kafir, lupa kafir dirinya. Yang sesungguhnya ya kafir itu di dirinya lah. Yang bodoh, orang membodohi orang bodoh dengan cara bodoh, itulah kebodohan. Ngawur ya. Ngawur aja, ngawur. Masya Allah. Gaya-gaya sok suci, gaya-gaya paling mulia, gaya-gaya paling bener. Ya, sampai lupa kotoran, kebusukan, dan segala ya kebacinan, kebagongan dirinya. Nauzubillah min dzalik. Ini golongan macam inilah yang sesungguhnya itu mendatangkan bencana di mana-mana itu loh. Yang mendatangkan bencana itu orang-orang kopla yang selalu mencari kesalahan-kesalahan. Seolah yang dipandang dari golongan lain itu nggak ada benernya. Seolah dari apa yang disampaikan oleh diri dan golongan itu kok maha benar seperti menyamai Tuhan. Ini kan lucu. Mana ada ajaran Islam, mana ada ajaran Nabi yang mencaci maki, menghina, merendahkan, memfitnah. Itu loh. Membuat narasi framing, statement yang buruk kepada golongan lain. Mana? Tukang fitnah, tukang hujat, tukang merendahkan, tukang menghina, gitu loh. Ya. Biasanya orang seperti itu suka meninggikan dirinya dan terjangkit penyakit kesombongan. Itu watak apa, sifat apa coba? Sombong itu kan watak iblis. Pendengki, sombong gitu kan, suka merendahkan itu kan watak iblis. Sadar enggak? Jadi sebetulnya itu mereka itu sedang dikuasai oleh iblis setan atau oleh rasa keimanan ya, atau tanggung jawab penegakan moral keadilan, atau yang namanya menegakkan keadilan atau demi umat demi rakyat ini hanya pada mulutnya saja, sedangkan hatinya berkiblat dan dikuasai, disetir oleh kekuasaan syaitan. Nauzubillah min dzalik. Jadi umat dan rakyat jangan mudah ya untuk ikut-ikutan meskipun itu bergelar montereng apapun, kalau perilakunya itu tidak beradab alias suka nyinyir, suka caci maki, suka menghujat, dan suka
hanya mencari kesalahan-kesalahan pemerintah, apalagi juga mencari-cari selalu kesalahan ya presiden kita yang merupakan negara, yang merupakan lambang negara, ya. Jangan ikut-ikutan pada orang-orang seperti itu yang terus mencari kesalahan pemerintah, bantu enggak, malah selalu mencari kesalahan pemerintah. Memberikan solusi enggak, malah bikin ribet itu. Jangan diikuti. Oposisi sekarang itu oposisi yang paling buruk ini pada sejarah bangsa kita ini, ya. Saya yang umur ya lebih daripada 60 ini mengikuti perjalanan dari ya periode presiden ke presiden sampai sekarang ini. Oposisi yang paling buruk ini oposisi yang sekarang ini, yang kebanyakan itu ya dilatar belakangi nggak tahu kepentingan duit, apa kepentingan balas dendam, atau kepentingan nafsu ketidaksukaan, atau karena tidak mendapatkan jabatan, atau ada puhir yang ngebosi gitu loh, yang kecewa akan kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang. Itu nauzubillah min dzalik. Yang pasti yang kita lihat sekarang itu yang bikin gaduh, yang bikin turunnya bencana ini ya akibat keserakaan, kebencian, kesombongan, dan melempar ya, yang suka melempar kegaduhan. Mereka nggak sadar kenapa tertutup akal sehatnya. Itu aja ya saudara-saudaraku. Moga mereka diberikan hidayah bimbingan Allah sehingga mereka sadar bahwa di balik dia mencari kesalahan orang lain, di balik dia mencari kesalahan Jokowi dan pemerintah, mereka juga bisa jadi lebih banyak kesalahannya timbang dia yang menyalahkan orang lain, timbang yang disalahkan oleh dirinya. Mungkin lebih banyak kebodohan, kekurangan, kekhilafahnya dibanding mereka hanya menuduh atau mengatakan bahwa orang ini bodoh-bodoh, bahkan kebodohan sendiri tidak diperhatikan, tidak disadari. Begitulah orang-orang tertutup hatinya. Nah, maka itu golongan ada dua, qad aflaha man zakkaha, yaitu sungguh mereka itu sangat beruntung orang-orang yang selalu membersihkan hatinya, tidak ada rasa benci, rendah hati, ngalah, ya, sabar, tabah. Itulah orang yang bersih hatinya. Itulah yang diuntungkan oleh Allah, ditinggikan derajatnya. Wa qad khaba man dasha. Dan orang-orang yang rugi itulah orang-orang yang kotor hatinya, yang kotor ucapannya, yang kotor perbuatannya, yang selalu mudah melemparkan fitnah, melemparkan isu-isu hoak, suka merendahkan, suka menghina, suka mencela perbuatan orang lain dan golongan yang lain yang tidak sepaham dan tidak mengikuti golongannya. Itulah orang yang merugi. Kenapa? Karena saat sekarang kerugian adalah dibongkar kebodohannya, saat ke depan akan secara proses mereka lah orang-orang yang akan diuji dan diberikan cobaan, bahkan dihancurkan ya kehidupannya oleh akibat daripada sikap dirinya sendiri, kecuali mereka bertobat dan menyadari kesalahannya. Maka Allah moga-moga mengampuni mereka dan berlimpah berkah Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.